Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Suryani dari 11 Keagamaan. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai jinayat dan hikmahnya. Pengertian jinayat. Jinayat adalah pembahasan mengenai tindak kejahatan pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi hukumnya seperti qisas, diyat, dan kafarat. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan secara istilah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Sejalan dengan pendapat sebagian ulama bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Macam-macam pembunuhan. Pembunuhan dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, pembunuhan sengaja atau al-qatlu al-amdi. Pembunuhan yang telah direncanakan atau berniat dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, qatlu shibhu al-amdi, menghilangkan nyawa seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan, qatlu al-khata, perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan namun salah sasaran menyebabkan kematian seseorang. Dasar hukum larangan membunuh. Membunuh sangat dilarang dalam agama Islam karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 33 yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan." Ketegasan mengenai larangan pembunuhan, maka jika dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syara, maka orang yang membunuh ataupun terbunuh sama-sama masuk neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika ada dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing atau mau saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. 1. Pembunuhan sengaja. Hukuman bagi pelakunya adalah qisas. Pelaku diberikan sanksi atau hukuman yang setimpal dan berat. Adapun keluarga korban tidak boleh main hakim sendiri. Tapi jika keluarga korban memaafkan pelakunya, maka hukumannya adalah membayar sejumlah denda, yaitu diyat mughaladzah atau diyat berat, diambil dari harta pembunuh dan dibayar tunai pada pihak keluarga korban. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, al-qatlu shibhu al-amdi. Pelaku dihukum dengan membayar denda, yaitu diyat mughaladzah, dan dapat dibayar bertahap selama 3 tahun pada keluarga korban, dan pembunuh harus menunaikan kifarat. Pembunuhan karena kesalahan yang ketiga, hukumannya adalah membayar denda, yaitu diyat mukhafafah, diyat ringan. Diambil dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayar bertahap selama 3 tahun. Setiap tahunnya sepertiga. Yang keempat, pembunuhan secara berkelompok. Hukuman bagi mereka harus dihukum qisas. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab yang diriwayatkan Imam Bukhari yang artinya dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu anhu telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara zalim di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan kubunuh semua. Hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia.
Pelaku dihukum setimpal sesuai perbuatannya, sesuai dalil Quran Surat An-Nisa ayat 93 yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, mengutuknya, dan menyediakan azab yang besar baginya. Sabda Rasulullah SAW artinya pembunuhan sengaja hukumannya adalah kisos, kecuali jika wali korban memaafkan. Hadis riwayat Abu Daud. Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.